A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada mahasiswi daripada fakultas keguruannya jurusan matematika yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berkumpul. Semoga perkumpulan kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan khilafiyah atau perbedaan pemahaman di dalam Islam itu terjadinya bukan sekarang, jadi bukan baru-baru ini, bahkan selagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada pun sebenarnya banyak terjadi khilafiyah atau perbedaan pemahaman di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bedanya ketika Rasulullah masih ada, langsung para sahabat Rasul menanyakan kepada Rasul sehingga Rasulullah langsung menyampaikan, dan para sahabat itu pasti apabila dijelaskan oleh Rasul semuanya taslim atau semuanya menerima. Ada beberapa hal diantaranya yang sangat banyak disampaikan oleh para ulama kepada kita, diantara perbedaan pada zaman Rasul. Ketika itu ada di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dua orang yang bepergian di gurun pasir karena tidak ada air, lalu tayamum terus sholat berjamaah. Terus berjalan, setelah sekian lama perjalanan, terus menemukan air. Yang seorang wudhu lalu sholat lagi. Yang seorang harusnya juga nggak harus begitu. Jadi gimana kalau udah sholat ya udah. Jadi yang satu orang wudhu lagi sholat lagi, yang seorang enggak. Duanya bingung apakah saya yang diterima atau dia yang diterima gitu. Lalu sudah sampai kepada Rasul, kejadian itu disampaikan kepada Rasul. Maka kata Rasulullah, kamu yang wudhu lagi, sholat lagi mendapat 2 pahala, dan kamu yang tayamum terus sholat kamu mendapat 1 pahala. Nah itulah diantaranya khilafiyah atau perbedaan pemahaman dalam melaksanakan ibadah di antaranya, sehingga pada waktu Rasul masih ada, langsung Rasul menjelaskannya dan semuanya taslim atau menerima. Apalagi sekarang kalau sudah tidak ada Rasul, paling banyak masalah atau khilafiyah atau beda pendapat itu pada sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan sesudah turun ketiga, yaitu para tabiin, yaitu murid-murid para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi naif kalau zaman sekarang gitu tidak ada perbedaan, pasti ada perbedaan. Cuman bagi kita perbedaan itu jangan dijadikan sesuatu hal yang bisa memecah belah kita, terutama umat Islam. Dan perbedaan itu bukan di dalam pokok, hanya di dalam furu, bukan dalam yang pokoknya bukan. Misalnya kita perbedaan sholat itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ya pokok-pokoknya enggak. Cuman yang berbeda itu adalah sesuatu hal yang Rasul yang berpendapat. Nah itu adalah masalah khilafiyah atau perbedaan. Jadi perbedaan pada zaman Rasul ada, sekarang pun ada, itu pasti. Cuma bagi kita jangan memperbesarkan perbedaan yang sifatnya yang harus saling menghormati dan harus siap dengan ilmunya. Nah itu perbedaan. Lalu apa lagi? Menurut Bapak apa sih perbedaan mazhab mengenai tahlilan? Masalah tahlilan ada beberapa pendapat mazhab. Di antaranya supaya yakin. Di antara mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mendoakan atau kita mendoakan kepada yang telah meninggal itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kullama kana lailatuha min Rasulillah yahruju minal akhiril lail ilal baqi. Sebab sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada di Madinah, Rasul pada tengah malam suka keluar, suka pergi ke pemakaman
di Madinah namanya pemakaman Baqi, yaitu sebelah timur daripada Masjidil Haram. Nah, ketika Rasulullah SAW pergi ke pemakaman Baqi, para sahabat Rasul yang meninggal di sana di makamnya, maka Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum ya darul kaum mukminin. Jadi kan Rasulullah mengucapkan salam kepada yang telah meninggal, lalu Rasulullah mendoakannya. Dan para ulama berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Hasr, ya. Surah Al-Hasr ayat 10 itu yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Artinya wallahu alam biradi, wallazina ja'u min ba'dina, orang-orang yang datang setelahnya, yaitu orang-orang yang datang setelah yang meninggal, berarti kita yang masih hidup gitu. Yaquluna, dan yang masih hidup itu berkata Robbana firlana, ya Allah ya Tuhan kami, semoga mengampuni engkau kepada kami, walihuwanina, dan kepada saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah lebih dulu beriman. Jadi insya Allah apabila kita mendoakan yang meninggal, insya Allah itu sampai pahalanya, dan itu sangat dinanti-nanti oleh yang meninggal. Itu diantara keterangan yang yang berpendapat bahwa mendoakan, yaitu mendoakan kepada yang meninggal itu adalah insya Allah disampaikan oleh Allah dan bermanfaat bagi yang telah meninggal. Dan sebaiknya menurut Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita mendoakan kepada yang meninggal, Allahumma ja'al wa wasil ila fulan bin fulan, atau ila sama siapa. Jadi artinya ya Allah semoga menyampaikan bacaan saya kepada anu bin anu. Ya, sebaiknya itu. Nah, itu. Kalau zaman sekarang kan kalau yang meninggal itu kalau dia gak punya uang misalkan ada yang tidak ditahlilkan, nah itu gimana menurut apa tahlil itu wajib? Oh tidak, tahlil itu tidak wajib. Tahlil itu tidak wajib, bahkan tahlil diharamkan apabila biaya tahlil itu diambil daripada warisan yang menerima warisnya itu anak yatim yang masih kecil. Nah, memang di kalangan kita, tapi di sini alhamdulillah Neng, kalau yang meninggal itu tidak terlalu terbebani. Sekarang udah sedikit dirubah. Kalau dulu memang kalau seorang meninggal itu harus menyiapkan banyak keuangan. Tapi alhamdulillah kalau di daerah ini sekarang bahkan janganlah, udah di masjid aja, langsung di masjidnya. Itu adalah sesuatu hal yang memang perlu dirubah, khususnya di perkampungan itu ya, subhanallah, di perkampungan sampai jutaan habisnya. Sebenarnya tidak wajib. Yang wajibnya itu mendoakan kepada yang si mayit itu siapa? Yaitu anak-anaknya. Oleh karena itu, mengapa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa anak kita harus dididik, sholat 5 waktunya, anak kita harus bisa baca Al-Quran. Nah itu, jadi sebenarnya yang wajibnya itu kepada yang meninggal itu bukan tetangga, keluarganya gitu, ke keluarganya. Dan seandainya kita tidak punya uang, ya jangan memaksakan. Justru kalau memaksakan itu haram, kalau memaksakan. Dan itu pun harus musyawarah dulu. Misalnya seorang bapak meninggal, terus punya anak-anaknya. Nah, anak-anak yang 2 atau 3 orang itu harus musyawarah, mau tahlilan atau enggak. Kata yang 2 orang, saya mau tahlilan. Kata yang ketiga, saya mah enggak, katanya. Nah, bagian waris yang ketiga itu harus dikasihkan, jangan ke bawah untuk biaya tahlilan. Kalau yang 2 itu kan ikhlas, bagiannya diambil untuk biaya tahlilan, berarti sedekah badiyah, insya Allah kebaikan bagi orang tuanya. Tapi bagi yang enggak setuju, jangan diambil itu harta warisannya itu, atau warisan dari ayahnya atau dari ibunya yang meninggal. Jadi tahlilan itu bukan sesuatu yang wajib, itu cuma
kasih sayang dari seorang anak kepada orang tuanya atau kepada yang meninggal, ingin dibantu untuk mendoakan. Itu pun sekali lagi kalau ada biaya dan kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas dan tidak ada biaya, lebih baik sama keluarga juga cukup. Ya kan itu teh sudah jadi tradisi. Ya itulah yang harus dirubah, ya. Kalau yang sama yang kaya nggak apa-apa. Gitu mungkin ya, kebaikannya kok bukan untuk siapa, untuk dia, tapi kalau yang nggak punya, kasihannya itu gitu. Kalau di sini alhamdulillah nih, kalau di sini ada orang meninggal, udah aja nggak usah mikirin apa-apa, udah aja di masjid gitu. Itulah sesuatu hal yang memang harus dirubah. Artinya dirubah itu bukan tidak mustahil kalau ditiadakan, cuman tujuannya gitu, tujuannya apa, nah itu keterangannya dia. Jadi tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib mah sama anaknya aja, harus soleh gitu, harus sering mendoakan. Itu yang wajib itu pada anaknya sebenarnya gitu. Yang wajibnya itu. Lalu apa lagi? Ya selanjutnya apa pendapat Bapak mengenai perbedaan mazhab tentang kunut? Ya, kunut memang perbedaan tentang kunut memang, dan khususnya di antara mazhab yang 4 yang mengambil kunut itu Imam Syafi'i rahimahullah gitu ya. Itu dijadikan tapi kunut itu tidak dijadikan rukun dalam sholat, khususnya sholat subuh gitu ya. Imam Syafi'i menjadikan kunut subuh itu adalah sunat ab'ad. Artinya sunat ab'ad itu adalah sunat apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka harus ditinggalkan sengaja atau atau lupa, ya bisa ditambal dengan sujud sahwi. Artinya sujud sahwi itu sujud lupa dilaksanakannya sebelum salam, sesudah baca tasyahud atau tahiyat gitu. Nah, memang madhab-madhab yang lain tidak tidak berkunut pun nggak apa-apa. Nah, di sini lagi perbedaan ini jangan menjadi jangan menjadi perkelahian atau permusuhan di antara kita. Apabila yang imamnya tidak suka kunut umpamanya, terus yang makmumnya barangkali ada yang kunut, nah baiknya imam itu menunggu sebentar, memberikan waktu kepada yang suka melaksanakan kunut untuk melaksanakan kunut. Ini adalah sesuatu hal yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal gitu. Ketika Imam Syafi'i silaturahim kepada gurunya yang tidak melaksanakan kunut, maka Imam Syafi'i tidak melaksanakan kunut. Ketika Imam Ahmad bin Hambal sewaktu-waktu silaturahim kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, maka yang biasanya tidak melaksanakan kunut, beliau ikut melaksanakan kunut. Nah, gitu. Seperti halnya di kota suci Mekah nih, itu kalau subuh itu ada jeda sedikit. Nah, mungkin untuk seseorang yang biasa melaksanakan kunut. Nah, itu ya. Dan sewaktu di mana subhanallah di Jogja, itu pernah sholat subuh di Jogja, terus imamnya itu kan nggak kunut, tapi seorang imam itu subhanallah luar biasa bagusnya, jadi memberi kesempatan kepada yang nah itulah apabila hatinya sudah bersih. Jadi beda pemahaman, jangan disampaikan kita menjadi putus persaudaraan. Ada kan diantaranya, sudah teman terakunut, orang mau sholat idinya tak cerain gitu, teh mana nanti acan bersih. Tidak Allah mungkin. Jadi nanti Allah yang akan yang akan menilainya, dikarenakan yang kunut punya dalilnya, yang tidak kunut pun punya dalilnya. Itu. Dan terutama sekali yang disampaikan yang kunut itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kunutnya bid'ah, tapi pang bagus-bagusnya bid'ah teh diantaranya kunut. Nah itu, jadi yang melaksanakan kunut berarti mengikuti salah seorang khulafaur rasyidin yang namanya Umar bin Khattab. Maka Allahumma hdini fiman hadait itu adalah kunut yang biasa dilafalkan atau dibaca sewaktu kunut oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kunut Allahumma hdini fiman hadait sampai terakhir itu adalah kunut Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah sunat ab'ad ya, bagi mata Imam Syafi'i khususnya. Ada dalilnya? Ada dalilnya.
Mana ya dalilnya kemarin udah ketemu. Dalilnya ada kemarin tuh Mbak di atain. Nanti aja tuh dalilnya ya. Jadi sekarang yang lainnya nih. Ya, apakah ada pendapat tentang perbedaan mengenai kan sholat ada niat yang diucapkan, ada yang tidak, misalkan dalam hati. Ya. Niat itu sebenarnya cuma satu, di dalam hati. Nah, niat itu di dalam hati. Kan ada niat sholat yang diucapkan, ada niat Ya, yang yang diucapkan itu bukan niat namanya. Yang diucapkan itu talafud biniat. Jadi ada niat, ada talafud biniat. Talafud biniat itu niat, yang diucapkan itu mah bukan niat. Itu mah bacaan supaya apa ya, menguatkan hati apabila nanti kita melaksanakan niat. Kalau bahasa para ulama begini, kalau kita mau mulai belajar, maka si KM atau ketua kelas itu ketua kelas itu suka kalau mau uruk salam, siap, atau dalam berbaris siap. Nah, jadi diibaratkan talafud biniat itu menyampaikan kepada hati, kepada pikiran kita supaya hadir. Itu maksudnya, supaya hadir, seolah hei hati, hei pikiran, kamu jangan kemana-mana ya, kamu harus ada di tempat kamu, sehingga di waktu niat kamu juga harus niat juga. Jadi menghadirkan hati, menghadirkan pikiran di dalam waktu melaksanakannya. Nah, itu talafud bisa seperti usolli fardol isya yu arba rokaat ya, kitunya betul nengnya kita tadi itu urang kidul pastilah gitu terang ari urang kidul mah kita urang kota mah pan keluar SD SM keluar SD itu soal ngawas nih gitu. Urang kota mah gitu. Nah itu teh namanya bukan niat, itu mah talafud biniat, enggak diucapkan itu juga enggak apa-apa. Dan yang pokok utama di dalam sholat itu ketika takbiratul Allah, hati kita yang berbicara. Mau bahasa Arab boleh, mau Sunda boleh, mau Indonesia boleh, mau bahasa Inggris boleh, kalau bisa mah itu, mau bahasa Mandarin juga boleh gitu, kalau kita mengerti mah. Nah gitu jantan. Jadi antara talafud biniat serang niat dan niat itu itulah perbedaan. Jadi talafud biniat itu niat yang diucapkan tapi hukumnya sunat, tidak wajib. Kalau niat itu yang diucapkan oleh hati ketika takbiratul ihram apabila lagi sholat, ketika membasuh muka apabila wudu. Nah itu diantara ketika air pertama sampai ke badan kita apabila kita sedang hadus. Itulah niat. Jadi niat itu nggak usah diucapkan, gitu. Nggak usah diucapkan itu sunat hukumnya. Madzhab Imam Syafi'i khususnya mengatakan begitu, dan madzhab yang lain juga sama. Bahkan talafud biniat lebih baik ditinggalkan apabila kita mau berjamaah. Misalnya, sudah panjang misalnya gini, imam terakhir baca surat, kata imam teh, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Nah, pas begitu walam yakul lahu kita datang, kalau kita mengucapkan usolli fardhol maghrib itu ketinggalan. Bahkan jangan dilaksanakan itu talafud biniat itu. Usolli itu jangan dilaksanakan. Udah tinggalkan, langsung aja takbiratul ihram. Allah, langsung di dalam hati berbicara, niat saya sholat fardhu maghrib makmum karena Allah, langsung sidakep begini, langsung pas begitu imam Allahu Akbar ruku langsung kita ruku. Nah itu makanya jadi sekali-kali talafud biniat itu lebih baik ditinggalkan. Nah itu dalam hatinya emang niat di dalam hati gitu, yang niat di dalam hati. Terus apakah di masyarakat ini ada perbedaan dalam ibadah? Perbedaan ada, dikarenakan di sini ada Muhammadiyah, di sini ada Persis gitu ya, gitu. Cuma alhamdulillah kalau taraweh contohnya di sini, kalau taraweh kan di sini biasa 20 tambah witir 3. Nah, seperti Muhammadiyah Persis kan ngambilnya 11 ya, 8 taraweh, 3 witir. Nah,
yang saudara sering dari versi jadi Muhammadiyah udah 8 rakaat dia waktu salam terus melaksanakan witir gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang di sini tidak ada tidak ada gesekan, tidak ada permusuhan, walaupun di sini ada yang persis, ada Muhammadiyah. Itu alhamdulillah. Kenapa demikian? Ya, alhamdulillah sejak dari dulu, sejak dari zaman kakek gitu ya, terus sama terus disampaikan begini. Jadi jangan membesar-besarkan furu'iyah atau jangan membesar-besarkan masalah khilafiyah yang hukumnya sunat gitu. Yang salah apa? Yang salah yang nggak sholat. Ada konflik yang disebabkan oleh perbedaan di sini ya. Alhamdulillah nggak ada nih, nggak ada konflik, alhamdulillah. Bahkan jangankan beda pendapat dengan non muslim aja di sini bersatu nih, alhamdulillah. Ini kan non muslim sebelah ini. Sini iya ini bahkan non muslim itu suka nanyain kalau Rajaban iraha. Iya itu tuh sini non muslim, banyak sih non muslim juga. Ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha di sana. Ya, alhamdulillah nih gitu. Alhamdulillah nggak ada saling mencaci, apalagi cuma perbedaan khilafiyah yang hukumnya sunat. Lalu mazhab apa yang digunakan di masyarakat di sini? Mazhabnya Imam Syafi'i. Permasalahan mengenai mazhab ini Pak bagaimana? Maksudnya? Ya jadi ada yang berbeda gitu memakai mazhabnya apa sama semuanya? Di sini? Di sini tadi itu ya, yang tadi kalau yang Muhammadiyah dan yang versi itu kan nggak bermadhab. Kalau Muhammadiyah versi itu nggak bermadhab, beliau itu mengambil dari Al-Quran, hadis Rasul, tok aja, nggak ngambil ijmanya, nggak ngambil kiasnya. Kalau Imam Syafi'i, kalau di sini kan itu dikarenakan mengambil madhab Imam Syafi'i, maka mengambil ijmanya dan mengambil kiasnya sesuai dengan apa kitab-kitab yang hadis Rasul dan Al-Quran yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab Imam Syafi'i. Lalu bagaimana permasalahannya memakai mazhab Imam Syafi'i? Permasalahannya sebenarnya nggak ada masalah, cuman masalahnya itu ya perbedaannya itu kalau mazhab Imam Syafi'i dan yang lainnya itu cuma yang pertama kunut, yang kedua mungkin di dalam tarawih gitu ya, semuanya gitu pasti tarawih. Terus di dalam azan Jumat ada yang 2 kali, ada yang sekali. Kalau versi Muhammadiyah azan Jumatnya cuma sekali gitu. Ya kalau di mazhab Imam Syafi'i rata-ratanya 2 kali. Jadi itu juga jangan dijadikan pertentangan. Silakan yang mau mengambil mazhab yang silakan. Insya Allah semuanya para ulama itu berpegang teguh atas Al-Quran dan hadis Rasul. Cuma pemahaman aja yang berbeda dikarenakan kan Rasul itu tidak sama dalam melaksanakan sesuatu hal gitu. Dalam melaksanakan sesuatu hal. Dalam apa contohnya? Contohnya di dalam mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram. Jadi ada para sahabat Rasul ketika melihat Rasulullah mengangkat tangannya sampai sini. Ada lagi dalam kesempatan lain Rasulullah mengangkat tangannya sampai sini. Nah, gitu kan. Nah, itu maka di kita pun ada kan, ada yang sampai sini, ada yang ini. Itu jangan sampai saling menjelekkan sebab memang ada. Terus yang keduanya, dalam tasawuf tahiyat ada juga kan. Ada yang tangannya suka digini-gini kan. Ya, gitu. Memang pada suatu saat Rasulullah pernah hadisnya sahih, pernah Rasulullah menggerak-gerakkan jarinya sewaktu tasawuf awal dan tasawuf akhir pernah ada. Ada juga yang didiamkan. Nah itu tidak jadi permasalahan sebab tadi para ulama itu tidak mungkin menyampaikan fatwanya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul atau sesuai dengan ijma dan qiyas. Itu yang begitu nih yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kalau kurang kurang sempurna ya, kalau kurang jelas ya bisa datang ke sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua Haji Muhammad Umar. Mungkin itu yang dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my